Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatan teman-teman. Nah, video kali ini ada Rismon nih teman-teman ya, yang meminta Pak Jokowi untuk memundurkan Mas Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Ya, yang memilih Mas Gibran itu kan rakyat ya, bukan bukan Pak Jokowi yang menempatkan Mas Gibran menjadi Wakil Presiden, bukan. Tapi ya rakyat yang memilihnya. Kalau misalnya rakyat tidak memilih, kalah yang nggak bisa dong dia menjabat jadi wakil presiden yang nggak menang kemarin bersama Pak Prabowo. Tapi karena rakyat percaya gitu ya terhadap Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, jadi ya masyarakat menunjuk mereka, memilih mereka begitu ya Rismon ya. Tapi ya namanya juga ketidaksukaan ya, ya pasti apapun caranya dilakukan. Salah satunya menggugat ijazahnya Mas Gibran ya. Aduh, agak lucu sih. Tapi sekarang Rismon menjadi tersangka ya teman-teman. Bersama dua orang temennya yaitu Dr. Tifa dan Roy Suryo. Terus nih, ya sudah menjadi tersangka tapi masih aja bisa menghasut masyarakat dan menakut-nakuti masyarakat ya si Rismon ini ya teman-teman. Terus ada Egy Sujana juga yang ya pastinya membela diri dong. Oke, untuk selengkapnya kita langsung gas aja deh ke videonya. Saya bertindak dalam konteks yang Saya dilaporkan advokat tidak advokat. bisa digugat perdata Dilaporkan dan oleh Saudara tidak Joko dapat Widodo, dituntut pidana. Oleh karena itu, sebagai advokat, menurut pasal 16 tadi, tidak bisa digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana. Tidak bisa. Itu undang-undang itu loh. Ketika membela kliennya. Ya. Udahlah Pak Jokowi, hentikan ini, ya. Tarik mundur itu putramu, ya, Wapres Gibran, ya. Kalau nggak mau dimakzulkan mundur, karena anak Anda juga Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA. Ini nyerang seperti yang bapaknya, disyaratkan sekarang dalam nyerang Undang-Undang Nomor anaknya ya. 7 tahun 2017, pasal 169 huruf huruf R. Syarat minimal adalah lulus dan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo maupun wapres adalah surat keterangan penyetaran ijazah yang tidak apple to apple, yang abal-abal dari Ditjendikdasmen. Makanya kita ya menuduh ada 3 lembaga negara yang berkomplot, bermufakat jahat untuk memuluskan Gibran sebagai calon Wakil Presiden 2024 yang lalu, yaitu KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU nomor 19/2023 pasal 8 ayat 3, juga Ditjendikdasmen yang mengeluarkan surat keterangan penyetaraan, dan terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat minimal 40 tahun. Oleh karena itu Pak Jokowi, sudahi kegaduhan ini. Anda jangan pura-pura miskin. Tampilan Anda boleh kelihatan sok miskin, padahal harta Anda setidaknya minimum itu 204 miliar dari hasil keringat rakyat. Keringat kami juga itu. Harusnya Anda berani, jujur. Ada 3 pilihan, apakah sarjana penuh, apakah sarjana muda tahun 83, atau Anda drop out di tahun kedua di Fakultas Kehutanan UGM. Ngotot banget ya. Kalau rakyat ini menunggu semakin lama, semakin Anda tidak berani menampilkan ijazah Anda dan hanya berani kepada para para relawan Jokowi, maka sebenarnya kesimpulan itu sudah diambil oleh rakyat bahwa Anda tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan bahwa ijazah palsu dari sarjana UGM Anda pakai sebagai syarat calon pemimpin tertinggi Republik ini. Begitu, terima kasih. Silakan Pak Rizal. Ya, yang pertama bahwa rumah yang di Colomadu 12.000 meter itu rumah keserakahan. Waduh. Dan sekaligus rumah. Ini sih Bapak kenapa ya? Makanya lembaga-lembaga pemberantas korupsi harus segera melakukan pemeriksaan atas proyek yang terindikasi korupsi itu. Yang kedua, terindikasi hari ini korupsi menurut adalah mereka. mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Mediasi itu menurut aturan hukumnya harus dihadiri oleh prinsipal. Itu berarti sebetulnya Joko Widodo harus hadir, gitu kan? Dan ternyata tidak hadir. Memang dia itu satu pengecut
Ya, berhadapan dengan hukum itu dia berlari-lari karena dia punya dosa-dosa hukum yang berangkat dari dosa-dosa politik. Hak intelektual orang untuk mengkaji, untuk menjawab permasalahan di masyarakat itu akan terpasung, dan hati-hati Pak Prabowo Subianto ya, kalau terpasung itu tersendat di sini dan suatu saat bisa meledak. Ya lihat aja masyarakat mana yang ingin ya sebagai apa, yang waras, yang kritis ya, atau masyarakat yang memang gampang tergiring ya. Kita lihat aja besok. Rismon Pukima, Asu, jangan berhayal kau ya, berharap ya Gibran itu mundur dari Wapres ya. Siapa yang bayar kau, Rismon, Asu, Pukima? Kau bilang karena putramu pun tidak pernah lulus. Rismon, Pukima, Asu, kenapa kau hapus itu? Gelarmu yang dari Jepang itu dari CV-mu? Kenapa kau hapus? Takut kau dipersoalkan itu? Jangan terlalu besar bacotmu itu, Rismon, ya. Kau sama dengan Asu di belakang rumah saya ini, ya. Kau cuma cuap-cuap aja, ya. Tapi karena dibayar, ya. Jadi kau nggak usah terlalu hebat kau, ya. Dan jangan berharap, ya, Gibran itu dipilih 58% rakyat Indonesia, ya. Jadi jangan mimpi kau, ya. Tidak semudah itu. Rismon, saya Putri Flores, asal dari Nusa Tenggara Timur, siap tantang Anda, debat terbuka, dimanapun ya. Asal Anda tahu ya, Gibran levelnya lebih tinggi dari... Kenapa sih ada orang yang ngomongnya nggak pakai akal dan logika seperti ini ya, masih ada gitu ya. Terus terekspos terus, ya terlihat terus. Kita mau scroll pun muncul aja gitu. Jadi agak sedikit geram juga kita melihatnya gitu. Dengan ucapan yang nggak berkualitas sama sekali gitu, yang nggak ada faedahnya dan memang tidak disertai dengan analisis yang logika orang berpikir gitu. Jadi gampang-gampang aja ngomong kayak gitu tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu gitu. Yang ianya para haters yang lain ya kan tersulut gitu, gampang gitu, termotivasi dengan ucapan yang tidak ada bukti dan tidak logikanya, itu tidak nyambung gitu. Gibran itu goblok kau tuh, Rismon goblok bloon. Itu dipilih oleh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu 58% dia. Ya, bukan kau yang pilih. Enak aja kau masukkan goblok itu. Tanpa Gibran ya, tak kasih tahu kau, tanpa Gibran itu Prabowo nggak mungkin jadi presiden, tahu kau. Itu mantan dari wali kota Solo, goblok. Kau jadi apa? Coba kau jadi kemarin jadi calon wapres. Oh, nggak ada yang pilih kau. Nggak ada yang pilih kau. Coba mulutmu itu. Mulutmu monyong, banyak omong, bacot. Tidak tahu malu kamu tuh. Kamu tuh apa? Kamu tuh jauh sama Gibran. Lihat ngaca dulu baru ngomong, goblok. Urus dirimu sendiri aja, po. Jangan ngurus Gibran. Urus keluargamu, kau urus dirimu tuh, bodoh. Waduh, 3 lembaga negara bermufakat jahat katanya Rismon. 1 KPU, 2 Ditjen Dikdasmen, 3 Mahkamah Konstitusi. Pak Jokowi suruh narik mundur. Bener nggak gitu? Bener nggak gitu alurnya? Gibran itu dipilih sama rakyat ya. Kami 58% loh ya yang milih Gibran. Lah kok enaknya Pak Jokowi suruh narik mundur? Yang milih bukan Pak Jokowi, yang milih itu rakyat 58%. Yang 24 sama 16% itu tidak masuk. Kami nih loh yang milih ya 58%. Terus kami anggap apa? Sekian puluh juta rakyat Indonesia yang milih Pak Gibran sebagai wapres mendampingi Pak Prabowo sebagai presiden. Mbok anggap apa? Jangan enak-enakan kamu. Negara ini bukan punya nenek moyangmu. Tahu nggak Rismon? Enak-enakan aja kamu nih ya. Kamu mendingan belajar lagi deh. Itu temanmu Refli Harun itu kan pakar hukum tata negara. Ngerti nggak dia? Kalau mau memakzulkan seorang pejabat itu
kriterianya apa aja. Tanya sama Refli Harun. Aku lupa ding, wong Refli Harun sudah ketularan virus apa ya? I'm sorry to say ya. Virus virus. Aduh, ini manusia dajjal kayaknya, si manusia bajingan nih. Gemes banget kayaknya lihat nih manusia-manusia kayak begini nih. Selalu ngusik-ngusik orang, apa untungnya sini manusia dajjal tuh si Rismon. Selalu melewat di beranda saya terus nih. Kagak kelihatan kayak lihat lebih lihat tai nih bajingan ini nih. Manusia tak berguna nih si Rismon nih. Bajingan nih. Waduh, gimana sih Pak polisinya? Pak polisi tolonglah tangkap orang-orang begini yang bikin resah Indonesia ini. Orang ini udah tidak berguna. Apa nyuruh Pak Jokowi disuruh berhenti si Gibran. Gibran itu asli pilihan rakyat loh. Manusia dajjal ini, emang baru dajjal nih. Pengen ketemu nih si manusia dajjal nih. Pengen fighter aja, udah gaduh aja lah di ring nih, monyet nih, ya. Sampai tuh si Rismon tuh, bajingan tuh. Kalian ini tiap ada di TikTok, bilang Ternak Mulyono. Bajingan kalian, bangsat kalian ini. Aduh. Kami dibilang Ternak Mulyono, kami ini rakyat. Waktu Pak Jokowi masih pejabat. Kalau kami ternak, kalian ini apa? Kalian ini bangkai, kalian ini batang, kalian ini bangkai, kalian jonggolan kalian itu bangkai. Seenaknya bilang ternak, kurang ajar kalian ini. Bilang Mas Gibran suruh turun jadi wapres, ngawur kalian ini. Rakyat itu nggak butuh ijazah, kan sudah saya bilang di profil-profil saya yang lain. Rakyat itu gak butuh ijazah. Dengar kuping kamu, krungu gobokmu. Gak butuh ijazah rakyat itu. Butuh pemimpin. Paham? Dibilang Mas Gibran gak punya ijazah SMA, ngawur kalian itu. Kami gak butuh ijazah, butuh pemimpin. Buat apa ijazah kalau gak becus memimpin? Kenapa Mas Gibran itu menjadi wapres? Kenapa banyak yang mendukung? Karena di situ ada bapaknya Pak Jokowi yang telah membawa Indonesia itu maju, membawa Indonesia itu hebat, berhasil membangun segala fasilitas di Indonesia. Dari hilirisasi, ya udah kelihatan sukses. Dari pengambilan aset-aset negara, udah terlaksana. Dari semua infrastruktur yang dibangun, sudah berhasil. Contohnya kayak jalan tol Trans Papua yang di mana saja ada jalan tol. Semenjak Pak Jokowi menjabat. Memang mata kamu buta, kuping kamu tuli. Karena kalian benci sama Pak Jokowi. Kalian tuh benci sama orang berhasil, orang sukses, orang cerdas. Karena kalian tuh kapasitasnya cuma menggonggong kayak anjing. Kalian itu cuma bisanya itu cuma menggonggong. Cuma bisanya bicara terus. Otaknya itu otak bicara, otak menggonggong kayak anjing. Jadi gak bisa jadi pemimpin kalian itu. Bilang Pak Jokowi korupsi. Kalau korupsi buktikan korupsi yang mana? Iya benar. Buktikan, harus ada bukti. Jangan cuma nyocos kayak kenal perbejat kalian itu. Dasar kalian ini bangke semua kalian ini. Bisa-bisanya menjelek-jelekin orang. Kamu gak sadar ya kalian ini paling jelek nih. Kalian ini kayak bangkai itu loh. Dikira rakyat ini gak tahu apa kebusukan kalian itu. Kebusukan ke kalian semua itu. Kalian itu busuk melebihi bangkai kalian itu. Rakyat itu sudah tahu semua rekam jejak kalian itu. Dan kamu Bang Rismon, sebentar lagi kamu ya. Ini sudah datang dari Jepang loh ini. Yang menyelidiki jasa kamu itu. Kok kira kamu ini lulusan dari Jepang? Beh, aku ngaku kalian. Awas kamu Rismon, ya.
Suatu saat kamu bilang punya Pak Jokowi palsu, awas. Punya kamu yang palsu ya. Hati-hati ya. Tuhan gak tidur. Ingat kamu, Tuhan gak tidur. Tuhan pasti membela orang yang benar. Tidak mungkin membela orang yang salah. Paham kalian? Dasar kalian bangke semua. Di awal video kita diperlihatkan ada Egy Sujana yang pastinya membela diri dong ya. Terus ada Rismon yang meminta Pak Jokowi untuk memundurkan Mas Gibran dari jabatan wakil presiden. Ya gimana ya, yang memilih Mas Gibran itu kan rakyat ya, bukan Pak Jokowi. Dan bukan Pak Jokowi menempatkan Mas Gibran menjadi wakil presiden juga. Ya kalau misalnya masyarakat nggak suka dengan Mas Gibran, ya kemarin waktu pemilu yang nggak menang, ya pastinya kan. Tapi sekarang kan kita lihat bahwa banyak masyarakat yang senang terhadap Mas Gibran, terhadap Pak Prabowo, dan kita juga sudah melihat kinerja mereka ya. Tapi ya kembali lagi namanya juga sakit hati ya, tapi emang nggak bisa gimana ya, nggak bisa sembuh gitu loh. Namanya juga penyakit hati ya teman-teman yang. Tapi ya terserah mereka sih ya, hak mereka juga untuk berkata seperti itu, meminta Pak Jokowi untuk memundurkan Mas Gibran begitu. Dan hak mereka juga sih untuk menuding-nuding ijazahnya Mas Gibran palsu begitu ya. Tapi kan nanti ada pembuktiannya begitu ya teman-teman. Oke, kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa. Setia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!